Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga mempelajari terkait dividen trap dan pola-pola yang sering terjadi ya di saham-saham yang rutin bagi dividen. Apalagi dividen yieldnya ini cukup besar. Nah, ada juga pertanyaan ya terkait dividen, kapan kira-kira waktunya kita jual saham yang bagi dividen tersebut? Apakah sebelum dividen atau setelah ex-date dividen? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa disclaimer on guys, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 9 Mei 2024, dan hari ini kita marketnya libur karena tanggal merah. Jadi teman-teman siapkan kopinya terlebih dahulu dan simak penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut ya guys ya, kita juga akan coba bertanya ya ke teman-teman. Terkait dengan pertanyaan jual saham yang akan bagi dividen itu sebelum come date atau setelah ex date dividen. Jadi yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu ya, untuk tanggal cum date itu adalah hari terakhir teman-teman beli saham untuk dapat dividennya. Jadi semua investor yang beli saham yang akan bagi dividen di tanggal cum date itu akan berhak ya guys ya dapat dividennya. Sedangkan investor yang belinya di ex-date ini tidak bisa ya dapat dividen dari saham tersebut, karena ex-date itu adalah hari expired pencatatan dividen ya, namanya juga sudah expired berarti kan kita tidak bisa dapat dividen gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton channel Invest Saham ini adalah investor yang sudah lama juga ya di bursa saham, tapi tidak sedikit juga teman-teman yang baru terjun gitu ya di investasi saham, sehingga hal-hal seperti ini mereka itu belum paham betul gitu guys ya. Makanya masih ada pertanyaan, lebih bagus jual sebelum come date atau jual setelah ex date ya. Kita bahas di video ini. Yang pertama, teman-teman itu punya average berapa ya guys ya. Nah, kalau misalkan memang berniat untuk jual sahamnya sebelum cum date ya, teman-teman punya average berapa? Semakin murah average yang teman-teman miliki, maka menjelang dividen biasanya harga saham itu akan mengalami kenaikan, sehingga teman-teman nanti akan floating profit ya guys ya, akan hijau di portonya, dan muncul pertanyaan, apakah lebih baik saya jual atau saya ambil dividennya. Nah, ketika pertanyaan tersebut keluar ya guys ya dari benak teman-teman, berarti teman-teman masih belum paham ya, masih belum mengerti kira-kira teman-teman itu akan mengambil style investasi seperti apa. Apakah akan swing trading atau dividen investing seperti itu. Lalu ke pertanyaan kedua, posisinya untuk saat ini sedang floating profit atau floating loss. Nah, kalau floating profit biasanya teman-teman belinya berarti sudah di area bawah ya, seperti yang tadi saya jelaskan di poin nomor 1. Tapi kalau misalkan posisinya sedang floating loss, berarti teman-teman kemungkinan besar belinya itu di area pucuk. Ketika yang pertama sudah ada pengumuman dividen. Nah, ketika sudah ada pengumuman dividen, biasanya harga sahamnya akan naik tinggi. Nah, teman-teman baru beli di atas, maka ketika turun posisinya pasti akan floating loss gitu guys ya. Itu kemungkinan yang kedua ya, selain dari floating profit. Kalau misalkan floating profit kan lebih mudah ya, mau jual atau tidak ya, kalau jual profit, kalau tidak ya tetap dapat dividen. Tapi kalau floating loss ya guys ya, keputusannya akan agak sedikit sulit, karena kalau misalkan kita jual saat floating loss berarti kita akan cut loss atau merealisasikan kerugian. Ini untuk poin yang nomor 2. Nah, lalu ketika teman-teman sudah menjawab ya dua poin yang tadi saya ajukan, maka untuk poin ketiga, ini pertanyaan yang cukup krusial. Apakah teman-teman itu seorang swing trading atau dividen investing? Nah, ini kita akan coba investigasi ya di video kali ini juga. Jadi teman-teman silahkan jawab ya, mau di kolom komentar boleh, mau dijawab dalam benak juga boleh. Nah, teman-teman yang sebenarnya fokus terhadap capital gain, yang selalu melihat persentase profitnya, ya ini sebenarnya mereka itu lebih cocok untuk swing trading gitu guys ya, daripada investasi jangka panjang ataupun dividen investing gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman bisa selalu cuan ya ketika membeli saham ya, teman-teman perhatikan teknikalnya, dan ketika masuk teman-teman cuan dari capital gainnya. Itu berarti teman-teman punya bakat menjadi seorang swing trader gitu guys ya. Karena untuk strategi swing ya, ini memang orang-orang yang fokus terhadap profit
persentage-nya atau persentase profit dari capital gain. Beli di harga bawah, jual di harga atas ya. Maka dari itu kita selalu gaungkan ke teman-teman nih ya, beli saham bagus itu ya, kalau misalkan kita sudah yakin sahamnya bagus, berarti kita harus cari harga murahnya gitu guys ya. Jadi ketika harganya turun, harganya murah ya, kita analisa, oh ternyata tidak ada masalah ya. Ini hanya investor besar aja nih lagi profit taking gitu ya. Berarti kita bisa nih coba cicil beli di harga bawah. Maka ketika harga sahamnya nanti naik, teman-teman bisa cuan ya guys ya. Persentase capital gain-nya akan naik karena harga sahamnya juga naik. Nah, lalu yang kelima, ketika teman-teman lebih fokus compounding untuk jangka panjang ya guys ya, teman-teman lebih memilih untuk udahlah saya hold aja ini saham ya. Saya nanti akan setor tiap bulan ya, saya membeli sahamnya tiap bulan, saya menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk membeli saham itu kembali sehingga nanti dividennya akan lebih besar. Nah, berarti teman-teman lebih cocok untuk dividen investing. Kalau teman-teman lebih memilih untuk mengumpulkan sahamnya ya untuk compounding ya, nanti setelah terima dividen, teman-teman itu lebih memilih untuk beli lagi sahamnya. Sehingga untuk next dividen ya, itu nanti jumlah lotnya akan semakin besar dan jumlah dividen yang teman-teman terima itu akan semakin tinggi gitu guys ya. Jadi ada dua style ya guys ya yang kita terapkan untuk saham-saham yang rutin bagi dividen. Karena kalau misalkan scalper ya, scalper itu dia tidak peduli ya dengan dividen. Kalau misalkan harga sahamnya naik, ya biasanya dia masuk gitu ya untuk scalping di sana, untuk trading. Tapi untuk swing trader, ini mereka lebih fokus memanfaatkan momentum buy on weakness gitu ya, atau beli di area murahnya seperti itu. Nah, maka ketika teman-teman sudah memutuskan style tradingnya ya, baik itu untuk swing trading ataupun untuk strategi dividen investing ya, untuk style trading atau investasinya, maka nanti akan lebih mudah untuk pemilihan keputusan mau jual ya di sebelum cum date atau hold sampai dividen. Kenapa tidak ada jual setelah ex date? Nah, kita akan bahas di video kali ini guys ya. Jual setelah ex date, sebenarnya jual setelah ex date itu indikasinya teman-teman pastinya akan merugi, lebih banyak ruginya kalau jual di ex date ya guys ya daripada keuntungannya, kecuali teman-teman punya harga yang lebih murah gitu guys ya. Nah, kita akan bahas dulu. Kemarin ada saham Antam dan PTBA yang sudah mengumumkan dividen ya. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya yang kemarin saya upload terkait dengan dividen finalnya Antam dan juga dividen finalnya PTBA dan bagaimana resiko untuk dividen trapnya. Teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Nah, tapi saya akan summary lagi di sini ya, di mana saham Antam ini akan bagi dividen dengan DPR 100%, di mana 2 tahun sebelumnya Antam hanya bagi DPR 50%. Jadi untuk tahun 2024 ini ya guys ya, untuk final 2024 dari tahun buku 2023 yang akan dibagikan di final 2024 DPR-nya 100%. Bisa kita katakan ini adalah anomali. Jadi anomali itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, nanti juga ya di pola-pola dividen trap-nya ada juga anomalinya seperti itu. Lalu untuk dividen per sahamnya 128 per lembar saham ya, harga sahamnya di 1535 untuk penutupan hari Rabu kemarin. Lalu dividen yield-nya 8,3% ya. Sedangkan untuk PTBA dividen payout ratio-nya ini bagi 75%. Sementara PTBA ya di 2 tahun sebelumnya itu bagi DPR 100% gitu ya. Dan ini mengalami normalisasi kembali karena yang 100% tersebut bisa kita katakan juga anomali ya, di luar kebiasaan saham PTBA. Ya, PTBA di sebelum DPR 100% itu memang baginya sekitar 70% saja. Dividen per lembar sahamnya 398 ya per lembar saham, dan harga saham kemarin penutupan di 2.930 dengan dividen yield 13,6%-an gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas saham PTBA ya, dan juga keputusan ya, apakah lebih baik kita jual sebelum cum date atau kita hold untuk dapat dividen. Kita garis bawahi dulu guys ya, kita garis bawahi dan kita ini ya, kita garis bawahi dan kita sepakati dulu ya. Bentar, karena adanya dividen trap ya, maka jual di ex date itu cenderung rugi. Biasanya sih lebih banyak ruginya gitu guys ya.
Jadi di sini saya katakan ya cenderung rugi. Kenapa? Karena biasanya ya kalau misal kita ceklah saham ITMG. Nah, ketika sudah ex-date dividen, ada potensi saham tersebut ini lanjut turun gitu guys ya. Ini terjadi juga di BNGA gitu guys ya. Nah, ketika ex-date dividen ya, dividen yieldnya 6% tapi turunnya sampai hari ini adalah 10,18%. Begitupun juga dengan ITMG, yieldnya hanya 6,3% tapi dia turunnya sudah sampai area terendah ya, sampai area terendah itu sudah 12,15% ya, sudah 12 persenan. Kalau sampai penutupan hari kemarin ya sudah turun 7,27%. Jadi untuk teman-teman gambling ya, sebagai dividen hunter beli di cum-date, jual di ex-date itu akan cenderung rugi gitu guys ya, kecuali teman-teman punya di harga bawah gitu guys. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita bersama gitu guys ya pada video kali ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ke teman-teman dan saya tanyakan, teman-teman itu punya di average berapa sih gitu kan? Teman-teman punya di average berapa sih? Nah, kalau misalkan kita menghitung ya guys ya, untung rugi atau mana nih yang lebih untung, maka kita harus paham persentase floating profitnya. Kalau misalkan teman-teman di saham PTBA sudah ambil harga termurah di 2.300 ya, karena kita cek di level 2.300 ini ada double bottom yang menandakan atau berarti di mana PTBA ini kembali ke support sebelumnya di 2.300, jadi dua kali ya menyentuh level 2.300. Jadi seharusnya ya teman-teman yang entry di harga murah saham PTBA bisa ambil sekitar 2.300, 2.400 atau bahkan mungkin di 2.500. Karena di 2.500 juga di sini ada support ya, 3 kali ya menyentuh support di 2.500-an seperti itu. Nah, ketika teman-teman seorang swing trader, teman-teman dapat nih ya 7% ketika harga PTBA turun di 2.300, teman-teman beli. Dan ini pun sebenarnya mendekati pembagian dividen. Ini ada anjlok gitu guys ya. Bisa jadi anjloknya karena rilis laporan keuangan, bisa jadi ya. Karena kan ini sudah lampau ya guys ya. Jadi saya agak lupa-lupa ini kenapa sih turunnya kok ada open gap down ya, seperti itu. Bisa jadi karena LK-nya ada penurunan. Nah, ketika teman-teman sudah ambil di area bawah 2.300, 2.400 atau bahkan 2.500 gitu guys ya, maka teman-teman sudah bisa menghitung floating profit yang teman-teman punya. Ya, kalau misalnya di 2.500-an ya floating profitnya kisaran 25% sampai harga tertinggi kemarin ya di level 3.100-an gitu guys ya. Lalu kalau di 2.400-an ini floating profitnya kisaran 29%, dan kalau misalkan teman-teman belinya di 2.300, teman-teman floating profit 36%. Nah, floating profit 36% ya, teman-teman bandingkan dengan dividen yieldnya yang hanya 13,6%. Kita hitung dari penutupan di kemarin ya di 29.30. Misalkan teman-teman punya di 2.300 dan teman-teman nanti ya dia turun misalkan ya ke 2.930 ya di penutupan kemarin, berarti floating profit teman-teman sudah berkurang dari yang 33% menjadi 27%. Lalu ada potensi dividen trap lagi ya guys ya sampai di range 2.530. Jadi teman-teman ya kehilangan 13,65% capital gain untuk mendapatkan dividen 13,6 persenan. Maksud saya seperti itu jika teman-teman hold sampai dividen dan ketika average teman-teman itu di harga bawah. Nah, bandingkan ya dengan teman-teman membeli saham PTBA itu di harga bawah dan teman-teman jual ketika harga sahamnya naik. Gitu guys ya. Mungkin dari 36% mungkin ya teman-teman nanti akan dapat profit ya sekitar 33% atau 32%, karena nggak mungkin guys ya kita tahu di mana area puncaknya. Mungkin bisa jadi teman-teman jual pas breakdown gitu guys ya, pas dia turun, wah ini saya jual aja lah ya, ternyata kok breakdown ya nggak bisa naik lagi ya, misalkan persentasenya hanya 32%. Tapi ya teman-teman, angka 32% itu lebih tinggi loh daripada 13,6%. Nah, ini capital gain ya, capital gain 32%-an misalkan ya, atau 30% lah ya. Nah, ini kan dua kali lipatnya ya, dua kali lipat lebih dari dividen yield 13,6%-an seperti itu. Maka dari itu ya silahkan teman-teman
dipelajari lagi style investasinya akan seperti apa untuk kedepannya, apakah swing trading ataukah teman-teman mau dividen investing. Kalau dividen investing berarti teman-teman harus fokus dulu di satu saham, averaging down terus, tambah lot terus, maka ketika pembagian dividen, teman-teman akan dapat dividen yield lebih tinggi, teman-teman akan dapat jumlah lot yang semakin banyak, dan tentunya nanti average-nya teman-teman akan turun, sehingga ketika teman-teman rutin averaging down, average-nya turun, jumlah lot semakin banyak, dan jumlah dividen yang akan teman-teman dapat itu juga akan semakin banyak ya. Dividen yield-nya itu mengikuti nanti average teman-teman di harga berapa, bisa teman-teman hitung juga gitu ya. Tinggal jumlah dividen teman-teman bagi ya dengan di closing penutupan. Kalau untuk dividen yield itu teman-teman bagi dengan harga yang teman-teman punya. Ya misalkan dividen PTBA ini kan 398,7 ya, teman-teman nanti tinggal bagi dengan average yang teman-teman miliki, maka akan keluar berapa sih dividen yield yang akan teman-teman terima, seperti itu. Untuk dividen investor juga sama gitu guys ya, teman-teman harus bisa memposisikan averaging down-nya di buy on weakness ya, bukan ketika harga sahamnya naik. Kalau misalkan teman-teman belinya di resisten, ini akan kurang bagus dan kurang efektif untuk investasinya teman-teman. Ya, tetap ya guys ya, mau itu swing trader, mau itu dividen investor, mau itu investasi jangka panjang ya, value investing, tetap itu belinya di harga bawah, bukan di harga atas. Maka dari itu, analisa terhadap saham-saham bagus ya yang sedang turun dan berada di area bottom gitu guys, itu sangat penting untuk memposisikan average yang akan kita beli gitu guys ya. Jadi misalkan gini, teman-teman sudah paham nih ya, teman-teman sudah paham laporan keuangan, teman-teman sudah paham terkait dengan LK ya, dan laporan keuangan sudah dibaca, fundamental teman-teman sudah paham, bahkan hafal. Oh PTBA dia pernya segini, PBV-nya segini, hutangnya segini. Kalau ABMM gimana Kak? ABMM wah hutangnya gede ABMM ya, meskipun valuasi murah tapi hutangnya besar. Nah, misalkan nih teman-teman sudah hafal ya sampai satu persatu saham itu ya, saham bagus maksudnya, itu teman-teman sudah hafal. Tapi ketika teman-teman memposisikan area belinya di area atas, saya rasa pengetahuan tersebut nonsense gitu guys ya. Pengetahuan tersebut kurang efektif untuk investasinya teman-teman ya. Jadi selain kita coba memantau saham-saham bagus yang rutin bagi dividen ya, kita itu sebenarnya mencari harga murahnya itu di mana sih gitu ya. Ketika teman-teman sudah paham bahwa saham ITMG ini bagus, berarti area pembeliannya harusnya di bawah dong ya, bukan di atas seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman belinya di atas, berarti teman-teman tidak yakin. Ketika harga sahamnya turun, teman-teman tidak yakin untuk beli gitu ya. Indikasinya seperti itu guys ya. Jadi ketika teman-teman sudah paham bahwa oh ini sahamnya bagus, ITMG bagus ya, lalu PTBA juga bagus gitu guys. Lalu BNGA juga bagus ya, BRI juga ya, BRI-nya bagus ya. Nah, teman-teman ketika sudah tahu sahamnya bagus, maka ketika harga sahamnya dia lagi di bawah gitu ya, lagi tertekan atau lagi sideways, sebaiknya teman-teman memposisikan beli di area supportnya seperti itu guys ya. Jadi analisa teknikal juga itu sebenarnya sangat bermanfaat ya guys ya. Kalau misalkan kita gabung nih dengan analisa fundamental, tentunya ini akan lebih powerful lagi. Nah, kembali kita lanjut guys ya, dimana penjualan di setelah ex-date ini akan cenderung merugi ya, akan cenderung tidak lebih cuan dibandingkan kita jual sebelum cum-date. Itu khusus untuk swing trader. Kalau misalkan teman-teman seorang dividen investor, lebih baik hold dan ambil dividen lalu compounding ya guys ya. Teman-teman gulung terus modal teman-teman gulung terus keuntungannya untuk menambah jumlah lot saham tersebut. Apalagi teman-teman masih yakin fundamentalnya akan terus naik. Nah, ITMG sampai di level tertingginya ini sudah naik ya 21%, maka ketika teman-teman ambil dividen 12,13% dan kembali ke average saat ini, maka floating profit teman-teman tinggal 7% saja. 7% tambah 12% ya kisaran 19%-an gitu guys ya. Kisaran 19 sampai 20% gitu ya. Nah, ini kan kenaikannya 21%, berarti ada keuntungan lebih tinggi gitu guys ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk BNGA juga sama ya. BNGA kalau misal teman-teman punyanya di harga atas, berarti teman-teman yang harus dipelajari dan diperbaiki adalah area belinya atau area entry-nya. Ya. Nah,
ada anomali ya di pergerakan saham atau di pergerakan saham yang bagi dividen itu biasanya di saham-saham perbankan gitu guys ya. Nah, kita bahas juga di video kali ini. Biasanya untuk saham-saham perbankan ketika dia sudah ex-date dividen, ini kan ex-date dividen guys ya. Nah, ini ex-date dividen. Ketika ex-date dividen, BRI itu ada open gap down ya, lalu dia turun lagi ke level 5.900 nih dari area 6.400. Nah, ada anomali di mana saham perbankan ini memang biasanya akan naik. Kalau tidak ada sentimen negatif ya, kalau tidak ada sentimen negatif, biasanya saham-saham perbankan, entah itu bank second liner ataupun big banks yang punya fundamental bagus, biasanya akan naik lagi guys, akan naik lagi. Nah, seperti ini ya. Maka ketika teman-teman ambil dividen, jual setelah ex-date, ini masih floating profit ya, bisa dapat sekitar 30%-an plus dividennya. Seperti itu. Tapi ini tidak terjadi ternyata di BNGA ya. BNGA ternyata ketika sudah ex-date dividen, harga sahamnya memang dia sempat sideways ya, lalu turun, naik lagi ya, lalu turun lagi. Ya, kemungkinan ini akan sideways juga dan sebenarnya punya potensi untuk turun. Kenapa? Karena masih ada sentimen negatif ya dari suku bunga acuan, baik itu suku bunga acuan BI dan juga suku bunga acuan The Fed, yang mana The Fed kemungkinan besar tidak akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat, sehingga berimbas sangat negatif untuk saham-saham perbankan yang menanggung beban bunga ya guys ya, imbal hasil deposito perbankan dengan yield yang harus lebih besar lagi, seperti itu. Nah, jadi ini adalah anomali ya untuk saham-saham yang bagi dividen, terutama anomali ini biasanya sih terjadi di saham perbankan. Untuk saham batubara biasanya akan seperti ini. Biasanya akan seperti ITMG. Dia ketika ada open gap down ya, dia biasanya lanjut turun, lalu sideways di bawah. Sama dengan PTBA juga kemungkinan akan seperti itu. Lalu kita cek ya MCOL. MCOL ya juga kemarin ada ex-date ya, ex-date dividen. Jadi kemungkinan MCOL juga akan seperti itu guys ya, dia turun lalu berpotensi lanjut turun lagi nih. Berpotensi lanjut turun lagi. Nah, MCOL kemarin bagi dividen 430 ya dengan yield 7,1%. Tapi kenapa dia minusnya kok 8,78%? Katanya dividen trap itu senilai dengan dividen yieldnya. Yes, kalau misalkan kita lihat sampai open gap down ya guys ya, sebenarnya MCOL ini turun sama 7%-an. Tapi di market karena MCOL-nya ini tidak ARB ya, tidak mentok gitu ya, tidak mentok turun ARB, maka dia lanjut turun nih. Ya harusnya kan dia mentok ya kalau ARB ya, itu mentok di 5.500, tapi karena MCOL-nya dia lanjut turun ya guys ya, masih punya apa ya? Masih punya range untuk turun dan masih banyak yang ingin berjualan di MCOL. Nah, maka MCOL turun sampai 5.450, bahkan ya sempat ke area low di 5.400-an. Jadi turunnya 8,78%. Jadi tidak make sense teman-teman jualan di ex-date kecuali teman-teman punya average bawah. Dan untuk yang punya average bawah juga sebenarnya tidak make sense jual setelah dividen ya. Jual setelah dividen itu tidak make sense karena pembayaran dividen itu dia rentangnya itu akan lebih lama. Maksudnya dari ex-date sampai pembayaran dividen itu dia ada range rentang harinya gitu ya. Ada beberapa minggu mungkin ya ke depan sampai dia membayar dividennya. Seperti itu, guys. Nah, lebih masuk akal ya, ini khusus untuk teman-teman yang swing trading ya. Lebih masuk akal teman-teman jual sebelum kumdet dividen. Karena biasanya harga saham akan cenderung naik menjelang pembagian dividen. Bahkan ada juga ya trader-trader ataupun ada teman-teman yang swing trading ya yang memilih untuk jual saham sebelum RUPS. Kenapa? Karena ada indikasi dividen payout ratio-nya tidak akan setinggi tahun sebelumnya atau dividennya tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Gitu guys ya, maka dari itu biasa ada RUPS trap juga gitu ya, teman-teman juga harus paham. RUPS trap terjadi karena besaran dividen yang diumumkan tidak sesuai dengan keinginan market gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi market, sehingga ketika ada ya pengumuman dividen, harga sahamnya bisa anjlok ya, sama seperti ITMG. ITMG waktu itu turun 6% setelah RUPS tahunan gitu guys ya. Nah,
Di tanggal sebelumnya, di hari sebelumnya, ini kan hijau ya, naik 2,34%. Nah, teman-teman swing trading ya, sebenarnya lebih bagus jualan sebelum RUPS. Kalau ada indikasi dividennya lebih rendah, akan lebih rendah. Tapi kan ini unexpected ya, tapi kan ini kan tidak kita prediksi gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa harganya turun ya, karena banyak orang yang kecewa dan jualan saham ITMG. Kemungkinan mereka yang ini ya, kemungkinan mereka yang kecewa ya dengan pengumuman dividen ITMG waktu itu. Maka dari itu mereka lebih ingin menjual ITMG ya. Ketika sudah ambil di area bawah, mereka ya udahlah saya profit 12,82% daripada saya nyangkut dividen trap gitu ya. Ada dividen trap, lebih baik saya jualan, nggak apa-apa lah saya profit 12%-an seperti itu. Itu guys ya, pelajaran yang harus kita terapkan di saham-saham yang kita punya ya. Tergantung teman-teman apakah seorang dividend investor atau swing trading ya, atau seorang swing trader, itu kan saya bilang tergantung. Kalau misalkan seorang swing trader, kita harus fleksibel melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya di saham-saham yang akan bagi dividen. Nah, contohnya TAPG guys ya. Kita ambil contoh lagi TAPG. TAPG ketika ada pengumuman dividen ya guys ya, harga saham ini cenderung naik. Sebelumnya harga saham ini cenderung sideways, dia kan sideways ya. Tapi ketika setelah ada pengumuman dividen jumbo ya dengan yield 13,8% yang akan dibagikan, nah ini dia harga sahamnya cenderung naik ya. Dividen yield 13,8%, tapi potensi capital gain 20%-an ya. Nah, teman-teman juga sudah bisa menilai lah, lebih cuan yang mana nih? Lebih cuan ambil capital gain atau ambil dividen? Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar guys ya. Ini untuk teman-teman yang swing trading gitu ya. Berarti harus coba ya guys ya, belajar terkait dengan besaran dan potensi dari sebuah saham yang akan bagi dividen naiknya sampai berapa persen, sehingga ketika kita memposisikan pembelian kita untuk saham-saham yang akan bagi dividen, ya otomatis kita akan beli jauh hari sebelum RUPS tahunan, karena kita tahu saham tersebut akan bagi dividen. Saya kasih gambaran ya guys ya, salah satunya yang akan bagi dividen ya guys ya, di beberapa hari ke depan atau di beberapa minggu ke depan itu adalah Adro ya. Adro kan teman-teman sudah lihat ya, dia sudah naik sangat tinggi gitu guys ya. Ini keburu nggak ya? Soalnya wifi saya agak sedikit ini guys, agak sedikit trouble. Kita coba buka Adro ya, Adro dan Hexa mungkin ya yang akan bagi dividen. Nah, teman-teman bisa persiapkan tuh untuk saham-saham yang akan bagi dividen gitu ya. Wifi-nya tadi agak bermasalah gitu guys ya, jadi ya kita lihatlah. Nah, Hexa udah kebuka guys ya, Hexa udah kebuka. Nah, untuk Hexa ini kan dia setelah bagi dividen guys ya, dia turun. Ini kan dividen nih. Dia ada open gap down ya, open gap down lalu turun ya. Nah, teman-teman ketika lihat supportnya di 5.200 ya, setidaknya teman-teman masuk di sekitar 5.300. Ya, lalu dia naik ya, lalu dia sideways. Nah, teman-teman juga bisa beli di pas dia sideways. Selama tidak ada sentimen negatif, nggak masalah beli di fase sideways. Lalu harga saham Hexa naik ya guys ya. Ini naik ya dari level 5.425 sampai 5.900. Nah, untuk teman-teman swing trading ya, harus bisa paham karakteristik pergerakan sebuah saham itu bagaimana. Apakah dia ketika naik itu akan cenderung sideways atau dia akan berfluktuasi. Kalau seperti Hexa ini sebenarnya dia cenderung sideways. Ketika dia turun, dia cenderung sideways, ada reversal, sideways lagi di atas, lalu turun dia sideways panjang. Gitu ya. Jadi untuk Hexa ini kecenderungan pola pergerakan sahamnya juga teman-teman harus paham gitu ya. Biar teman-teman itu bisa memposisikan untuk pembelian saham-saham yang akan bagi dividen. Nah, lalu Hexa ini juga dia sempat turun. Nah, maka seharusnya ketika teman-teman sudah floating profit ya di saham-saham yang bagi dividen, teman-teman seharusnya berpikir untuk profit taking. Ini kan dia sudah naik 11,38%. Nah, ketika teman-teman swing trader berpikir untuk jualan dengan floating profit ya, karena sudah floating profit, itu harus punya target juga. Ya, ketika dia sudah naik, sudah sideways di atas, nah kira-kira kita ambilnya berapa persen nih? Kalau misalkan kita tidak yakin dia bisa naik lagi, ya udah misalkan dapat 7% juga nggak masalah gitu ya. 7% itu lebih tinggi loh guys daripada dividen yieldnya saham perbankan.
Lalu teman-teman juga kalau misalkan masih kuat hold ya, masih kuat. Oke lah, saya yakin ini bisa naik nih sampai nanti ya pertengahan tahun atau mungkin sampai mendekati dividen ya, teman-teman hold aja. Ini profit ya 11,46%. Bisa profit maksudnya 11,46%. Tergantung keyakinan teman-teman di mana gitu ya. Kalau misalkan kita lihat volume ya, kita cek volumenya, memang sejak tanggal 2 Januari sampai 8 Januari ini terus diakumulasi guys. Makanya ada potensi kenaikan. Nah, ketika teman-teman hold ya sampai di 22 Maret 2024, maka floating profit teman-teman akan 18,51%. Tapi ada fluktuasi market. Jadi teman-teman ini digoncang dulu nih di saham Hexa. Dia turun dulu ya, dari yang tadinya teman-teman floating profit 11,46%, teman-teman di bawah turun nih. Jadi floating profitnya turun ya guys ya, dari 11% ke 3%. Nah, ini kan yang namanya fluktuasi market. Saham itu ada naik, ada turun. Maka posisikan pembelian kita di bawah ketika harga saham turun dan kita jual ketika harga sahamnya naik gitu guys. Itu adalah teori untuk kita bisa menjadi seorang swing trader yang profitable. Nah, begitupun juga untuk teman-teman yang dividen investing gitu ya. Coba kita di sini Adro ya. Begitupun juga teman-teman yang dividen investing. Teori tersebut itu juga berlaku untuk teman-teman yang seorang swing trading. Sorry, untuk yang dividen investing. Itu guys ya. Itu juga berlaku. Berlakunya yang mana? Berlakunya adalah ketika teman-teman harga sahamnya turun dan fundamentalnya masih bagus ya guys ya, termasuk Adro ini kan dia sideways. Beberapa kali menyentuh area support ya guys ya, 2400. Dia naik, turun 2400 lagi, dia naik lagi, turun lagi 2400 lagi, bahkan ke 2300-an. Oh, ini berarti diskon nih. Ya, kalau misal teman-teman yakin sama saham Adro, berarti harus anggapnya ini adalah diskon. Lalu naik lagi ya ke 2500, turun lagi ke 2300-an. Nah, ini adalah beberapa kesempatan untuk pembelian di saham Adro. Buy on weakness-nya saham Adro di range 2400 sampai 2300-an. Gitu guys ya, seperti itu. Jadi tetap belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Karena ketika teman-teman beli saham bagus di harga pucuk, pasti teman-teman akan merasakan yang namanya nyangkut atau floating loss. Kalau misalkan udah terlanjur nyangkut, udah terlanjur floating loss, gimana Kak? Ya udah, kalau misalkan memang udah terlanjur nyangkut, ya teman-teman jadikan sebagai pelajaran. Karena di investasi semuanya bisa terjadi. Jadikan kesalahan itu sebagai pelajaran gitu guys ya. Jangan sesali apa yang sudah berlalu. Teman-teman kalau misalkan floating loss di sebuah saham itu fokus averaging down, fokus averaging down. Jangan lirik saham yang lain dulu, meskipun punya potensi naik yang mungkin ya teman-teman lihat gitu ya. Tapi tetap fokus, fokus dulu aja teman-teman. Averaging down sahamnya, misalnya teman-teman nyangkut di Adro, ya udah fokus aja terus averaging down tiap bulan, tiap bulan teman-teman averaging down di saham Adro, cari posisi supportnya, abaikan resistennya gitu guys ya. Ketika resist, teman-teman jangan beli di resist. Tapi ketika support, teman-teman beli di support, seperti itu. Maka nanti teman-teman akan punya average yang juga turun. Dan ketika pembagian dividen, teman-teman akan dapat dividen yang lebih besar. Seperti itu guys ya. Jadi sudah terjawab guys ya. Lebih bagus jual sebelum kumdet atau jual di ex-date. Jual di ex-date kecenderungannya akan rugi. Tapi jual sebelum kumdet, kalau misalkan teman-teman untung, floating profit, maka akan lebih cuan. Teman-teman bisa bandingkan capital gain teman-teman dengan dividen yield-nya. Kalau PTBA ya, kita kembali ke PTBA. Kalau misalkan teman-teman cuan di PTBA misalkan 15% aja ya, misalkan ya. Capital gain misalkan ya 15%. Lalu dividen yield yang ditawarkan oleh PTBA itu adalah 13,65%. Ya 13,6%. Maka kira-kira teman-teman akan ambil yang mana? 13,6% atau 15%? Nah, ini khusus pertanyaannya ya untuk teman-teman yang swing trader. Tapi untuk dividen investing, kembali lagi teman-teman masih yakin nggak sama sahamnya? Kalau masih yakin, ambil dividen averaging down. Ambil dividen averaging down. Seperti itu. Fokus. Jangan teman-teman lirik yang saham yang lain dulu ya. Karena kan masih floating loss ya di PTBA, masih nyangkut. Jadi fokus dulu. Selama teman-teman yakin sama fundamentalnya, ya udah teman-teman fokus. Averaging down, fokus ambil dividen. Seperti itu. Oke guys, semoga terjawab guys ya di video kali ini. Lebih untung mana?
ambil dividen atau capital gain? Ya, kembali lagi jawabannya tergantung dari semua pembahasan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.